website yang ada baik itu di pemerintah, eksekutif ataupun legislatif, itu bisa lebih, selain menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel, bisa memberikan ruang interaksi kepada kita selaku warga untuk menyampaikan aspirasi agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang mana banyak memberikan respon di baik itu masyarakat, buruh ataupun para pekerja gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Tekan juga tombol like dan bagikan video ini ke sosmed teman-teman juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tabea. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tempat ini saya ingin share ke teman-teman terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan website yang ada di pemerintahan sebagai wadah untuk melihat dan mendapatkan informasi. Bahkan kita juga bisa terlibat berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi melalui website tersebut. Oke, jadi di awal perkembangan website sejak tahun 1990, awalnya website itu masih versi 1.0 dan masih bersifat statis, di mana cuma ada teks dan cuma ada gambar yang bisa dilihat dan dibaca. Kemudian berkembang dan terus berkembang, dan sekitar tahun 2005 website kemudian di-upgrade menjadi 2.0 yang lebih dinamis. Jadi di mana sudah ada bukan cuma sekedar teks dan gambar saja, sudah ada video, kemudian terdapat kuesioner di dalamnya atau polling yang bisa kita isi di dalamnya gitu. Oke, termaksud media-media sosial saat ini yang kita pakai juga bisa dikelompokkan sebagai tipe versi 2.0. Oke. Dan ini bagus, ini baik. Ke depan kemungkinan melihat perkembangan dan informasi yang beredar, kemungkinan website akan dikembangkan ke versi 3.0 yang mungkin lebih interaktif lagi gitu. Jadi kenapa saya bahas terkait ini? Karena mengingat begini, kadang kita sering melihat perkembangan suatu daerah itu lewat media-media informasi seperti itu. Jadi kita bisa saja membaca perkembangan informasi tersebut lewat media cetak, baik itu koran, tapi lebih dinamis kalau kita membacanya lewat website. Itu sebabnya kenapa kita menginginkan website yang ada baik itu di pemerintah, eksekutif ataupun legislatif, itu bisa lebih, selain menyampaikan informasi yang transparan dan akuntabel, bisa memberikan ruang interaksi kepada kita selaku warga untuk menyampaikan aspirasi agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Jadi untuk kali ini saya ingin bahas sedikit terkait dengan fungsinya website, apalagi baru-baru ini terjadi bukan cuma sekadar isu nasional, tapi ini adalah sebuah gerakan terkait dengan dinamika yang berkembang tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang mana banyak memberikan respon di baik itu masyarakat, buruh ataupun para pekerja gitu ya. Dan terjadi aksi demonstrasi di mana-mana yang berupaya untuk menolak pengesahan undang-undang Cipta Kerja ini. Oke, jadi maksud saya begini. Kalau di awal
kita terlebih dahulu diberikan draft rancangan undang-undangnya dan juga naskah akademisnya, tentu kita akan bisa membaca hal tersebut secara komprehensif. Oke. Dan draft tersebut ataupun naskah akademis tersebut, alangkah lebih baiknya itu dimasukkan di dalam website yang dikelola oleh Sekretariat DPR. Dimana kalau kita membuka website DPR, kita bisa melihat apa yang menjadi Prolegnas 2020 sampai 2024 dan rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Saran saya bisa diletakkan di situ gitu. Draft rancangan undang-undangnya dan juga naskah akademisnya itu juga diletakkan di situ, sehingga memang ketika kita bisa mengakses informasi tersebut dan bisa membacanya lebih komprehensif gitu. Oke. Ini juga yang menjadi perhatian saya ketika melihat website legislatif, khususnya DPRD Provinsi Maluku. Kemarin saya coba mencari informasi tentang Prolegda atau program legislasi daerah, atau yang mana membahas tentang rancangan peraturan daerah, apa saja yang sedang dirancangkan dan sedang diagendakan untuk disidangkan. Saya coba cari di situ, ternyata tidak ada. Informasinya yang ada di website tersebut itu adalah informasi yang umum terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. Jadi ada informasi umumnya di situ, ada profilnya juga di situ, kemudian ada juga tata tertibnya di situ. Dan sebenarnya saya juga tertarik ingin mendownload materi tersebut. Ternyata setelah saya cari untuk download belum bisa ditampilkan. Oke. Jadi belum bisa ditampilkan tata tertib yang ada gitu. Oke. Kemudian karena penasaran, saya coba mengirim pesan lewat chatroom yang ada di website tersebut kepada admin, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama chat saya dibalas.
Jadi intinya di situ saya bertanya dan juga memberikan masukan tentang meletakkan tata tertib dan juga meletakkan rancangan peraturan daerah di dalam website tersebut. Jadi supaya kita bisa mendapat informasi yang lebih komprehensif gitu. Jadi ke depan saya berharap websitenya DPRD Provinsi Maluku itu bisa memuat itu terkait dengan draft rancangan peraturan daerah yang akan disidangkan dan juga naskah akademisnya, supaya kita juga bisa membaca dan bisa memberikan aspirasi kita di situ. Oke? Karena ini penting. Biasanya kita mendengar dari pemerintah bahwa butuh masukan, butuh aspirasi dari masyarakat. Tetapi sering sekali keterlibatan kita itu ketika ada dinamika terkait dengan sebuah peraturan yang sudah jadi gitu ya. Jadi saya berharap bahwa keterlibatan masyarakat itu di awal, bahkan sebelum itu disidangkan, masih dalam bentuk draft rancangan peraturan daerah, dan itu semuanya diletakkan di dalam website DPRD, baik itu provinsi atau kabupaten kota gitu, supaya kita bisa membaca secara komprehensif dan bisa memberikan aspirasi di situ. Saya berharap seperti itu. Oke. Jadi DPRD provinsi ataupun kabupaten kota itu bisa mengoptimalkan websitenya supaya bisa lebih banyak menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan peraturan daerah yang sedang dibuat. Ini penting sebagai bagian dari partisipasi kita dalam pembangunan suatu daerah. Oke. Jadi sekaligus dari tempat ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa jika ada website kabupaten kota yang masih belum aktif atau belum ada, segera mungkin difasilitasi supaya itu bisa menjadi media informasi yang baik kepada konstituennya. Karena kita sudah memilih orang-orang yang kita anggap layak mewakili aspirasi kita di parlemen atau di legislatif, tapi kita tidak bisa melihat ataupun kita belum bisa terlibat dalam memberikan masukan tentang peraturan daerah yang mungkin akan disidangkan dalam sebuah persidangan. Jadi saya berharap seperti itu. Jadi ke depan mungkin bisa dioptimalkan dengan lebih baik supaya bisa membangun kepercayaan publik yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia.